Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-22 setelah Trinitatis tanggal 8 November 2020 dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ke-7. Marilah kita dengarkan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat. Kiranya pada minggu ini dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita dan tetap semangat untuk bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku, tanggal 9 Desember 2020 negara kita akan mengadakan pilkada. Maka tentunya hari-hari yang ditunggu-tunggu ini oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih pimpinan daerah yang terbaik tentunya. Ibu bapak sekalian, tentu untuk mencapai itu maka politik di Indonesia sekarang ini sedang dilakukan di berbagai tempat. Satu pertanyaan bagi kita, apa yang telah terlintas dalam pikiran kita ketika kita sedang di dalam proses pemilihan pemimpin yang terbaik untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Tentu tidak terlepas dari pola pikir kita ketika kita mendengarkan kata politik. Kebanyakan kita memikirkan atau mengartikan bahwa politik adalah kegiatan dalam mencalonkan dan memilih kandidat yang akan menjabat di suatu pemerintahan. Ada juga yang mengartikan politik itu sebagai kegiatan yang sangat tidak baik karena dihubungkan dengan cara-cara yang berhubungan dengan dosa. Kenapa demikian? Karena banyak orang melakukan segala cara bagaimana supaya dia dapat memenangkan pemilihan tersebut, sehingga dia dapat kedudukan atau kekuasaan yang sesuai dengan keinginannya. Hal ini juga yang membuat sebagian dari kita beranggapan bahwa orang Kristen
tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah di minggu ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai orang Kristen yang hidup di NKRI ini. Dari khotbah ini sangat menolong kita menyikapi warga negara Indonesia untuk bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan yang sedang terjadi, sangat hangatnya perpolitikan dewasa ini. Khotbah hari ini berasal dari surat yang pertama yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius adalah seseorang yang sangat dekat dengan Paulus dan masih sangat muda. Namun Paulus telah memberikan kepercayaan kepada Timotius untuk melayani di sebuah jemaat, yaitu di Efesus. Timotius mendapatkan banyak tantangan dalam melayani di Efesus. Itu sebabnya Paulus memberikan bimbingan, dorongan, penguatan, dan arahan-arahan kepadanya, supaya Timotius tetap bersungguh-sungguh membimbing dan melayani jemaat tersebut. Berdasarkan nats ini ada 3 poin yang menjadi tujuan dari khotbah. Yang pertama di ayat 1-2 yaitu mengenai berdoa, doa syafaat yang dimaksud, dan syukur untuk semua orang dan untuk para pembesar. Berdoa syafaat berarti menyebutkan siapa-siapa saja yang hendak didoakan. Dalam hal ini ditekankan pentingnya mendoakan para pembesar, menyebutkan tugas pemerintahan untuk menciptakan hidup tenang dan tentram demi kesejahteraan masyarakat. Tetapi Paulus mengangkat tujuan yang lebih tajam, yaitu cara hidup yang benar, yang menonjol, yaitu bagaimana supaya menjadi contoh yang baik, dan sikap hidup itulah yang berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, pada ayat 3-6 menggambarkan melalui perilaku berdoa dan peribadahan, Timotius mengenalkan perilaku yang disukai Yesus. Semua orang yang didoakan itu juga mau diselamatkan oleh Allah. Karena Allah itu esa, maka semua orang menjadi urusannya. Cara Allah menyelamatkan semua orang itu dilaksanakan di dalam diri Yesus sebagai satu-satunya yang diutus Allah untuk menyelamatkan umatnya. Di mana Yesus telah menyerahkan dirinya di kayu salib demi keselamatan umatnya. Yang ketiga, ayat 7 sebagaimana hidup Paulus sebagai rasul, demikian jugalah yang diajarkan kepada Timotius, yaitu hidup dalam kepercayaan yang benar. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah ini mengantarkan kita untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam negara politik ini, sesuai dengan tema minggu ini, yaitu tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Tentu sebagai warga negara, kita berhak dan menginginkan kesejahteraan, bukan? Dan sebagai tanggung jawab kita, marilah kita ikut serta memilih siapa yang terbaik yang akan menjadi pemimpin kita di tingkat daerah. Marilah kita mendoakan mereka supaya mereka hidup dalam kesalehan dan cara hidup yang benar, tidak rakus akan harta, tidak gila jabatan, namun hendaknya mereka fokus memikirkan kesejahteraan rakyat dan selalu takut kepada Tuhan Allah. Dan sebagai orang Kristen kita harus tunduk kepada pemerintah
sebagaimana dikatakan dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya setiap warga negara hendaknya tunduk kepada pemerintah yang berasal dari Allah. Untuk itulah ibu bapak saudara-saudariku, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Allah, yang dimana Dia telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita kedamaian melalui keselamatan yang telah Dia janjikan kepada kita. Tentu menjadi warga dengan melakukan politik yang bertanggung jawab akan kesejahteraan bersama. Marilah kita setia mendoakan para pemerintah yang agar kiranya mereka menjalankan tugasnya dengan cara yang benar dan hidup yang benar. Dalam kesempatan ini juga kita memakai hak suara kita, memilih pimpinan di tempat kita masing-masing, di mana kita berada, di daerah mana, sehingga pemimpin yang kita pilih itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan selera manusia. Baiklah ibu bapak sekalian, sebagai warga negara yang baik, kiranya kita melakukan tanggung jawab kita di dalam kehidupan di mana kita berada, yaitu menjadikan kehidupan ini kehidupan yang penuh damai, sejahtera, berkeadilan, tentram, dan hidup saling mengasihi. Baiklah ibu bapak sekalian, kita manfaatkan waktu kita untuk datang ke tempat pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilihlah pimpinan yang terbaik menurut hati nurani kita, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Kiranya Tuhan juga turut campur tangan di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang kita cintai ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk kami hidup saling mengasihi satu sama lain, melakukan tanggung jawab kami sebagai warga yang benar-benar memberikan kontribusi yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, ajar kami untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan di dalam kehidupan di tengah-tengah negara kami yang kami cintai ini. Secara khusus Tuhan, kami bawakan kepadamu kiranya juga perjalanan kehidupan bangsa negara kami ini tetap di dalam kasih-Mu, dan pada saat pemilihan pemimpin daerah tanggal 9 Desember 2020 semua bisa berjalan dengan baik. Walau di masa COVID ini Tuhan banyak yang mengganggu kami, tetapi kami harus melakukan semuanya ini, namun berdasarkan bagaimana kami mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kami serahkan hidup kami Tuhan, pimpin kami di dalam pengasihan-Mu, kami bermohon. Amin.